setengah 6 mau nyetel Trans TV, buka TV sing ditonton cinten jamaah niku idolane wong sakniki modele ngoten niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait jejak digitalnya Gus Miftah. Jadi banyak video-video yang beredar yaitu jejak digitalnya Gus Miftah di media sosial. Ini yang terbaru ya teman-teman ya, yang dimana Gus Miftah ini yaitu mengolok-olok bahkan menghina yaitu ustadz di luar kelompoknya. Yaitu seperti ustadz yang katanya yang ada di Trans TV, jamaah, oh jamaah. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja mari kita simak yaitu jejak digitalnya Gus Miftah. Gus Miftah sentil gaya ceramah jamaah, oh jamaah Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Warganet dengki nggak masuk TV. Jadi kata warganet dengki nggak masuk TV. Ini sudah banyak media yang memberitakan. Teman-teman bisa lihat di Google ya. Ada yang judulnya Gus Miftah kritik cara dakwah Ustadz Maulana. Coba kita lihat dulu deh videonya seperti apa. Isu setengah 6 mau nyetel Trans TV, buka TV sing ditonton cinten jamaah niku idolane wong sakniki modele ngoten niki. Oh jamaah lah napa Kiai NU umpama kan pecicilan ngoten niku pantes? Ora pantes. Wong nyekele hikam nerangke ning TV kok karo pecicilan, yo ora pantes. Maka jangan kaget kalau kiai-kiai NU jarang yang metu dan keluar di televisi. Kenapa? Isin wong ngaji kok dadak diatur-atur. Oke, itu tadi videonya. Di sini juga bawa-bawa ormas NU ya. Ini seolah-olah Pak Miftah cara dakwanya lebih baik gitu ya daripada Ustadz Maulana. Katanya Ustadz Maulana itu pembukaan dakwahnya jamaah, jamaah. Coba kita lihat deh videonya Ustadz Maulana. Ini yang dikritiki oleh Gus Miftah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini yang dianggap pecicilan ya. Tangannya begini-begini gitu. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari ini 21 Jumadil Akhir, pertanda insyaallah 68 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Kalau kita lihat memang di beberapa video Ustadz Maulana ini beneran kelihatan pecicilan. Tapi kalau kita bandingkan dengan Pak Miftah, jauh lebih parah. Kalau Pak Miftah itu tidak hanya pecicilan, melainkan menghina profesi orang lain, menggoblokkan profesi orang lain. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya. Selain gampang menggoblokkan profesi orang lain, Pak Miftah itu juga gampang sekali mengucapkan kata-kata kasar di pengajiannya. Tidak hanya kata-kata goblok, kasar, bahkan beberapa kali ya, sering kali itu mengucapkan kata-kata mesum juga di pengajiannya. Mari kita sambut utusan Presiden Negara Republik Indonesia Sahibul Blangkon, yakni beliau Romo Kiai Haji Miftah. Tepuk tangannya beliau. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi. La haula wala quwata illa billah. Nah teman-teman ya, itu sebagai contoh ya tentang terkait ceramah-ceramah Gus Miftah, yang dimana Gus Miftah itu kalau berceramah itu isinya itu ya seperti itu ya. Gak ada ilmu yang bisa kita ambil ya. Isinya hanya guyonan, isinya hanya yaitu menghina orang lain. Bahkan di situ ya
yaitu perkataan-perkataan yang tidak mungkin dikatakan oleh seorang gus ataupun kiai di tempat umum, di depan jamaah seperti itu ya. Jadi dedek bayi jadi solusinya itu apa maksudnya ya? Ya, cinta tidak direstui, dedek bayi sebagai solusinya. Apa untuk melakukan perzinahan gitu ya. Kasihan jamaahnya itu ketika mendengar yaitu ceramah-ceramah yang tidak bermanfaat seperti perkataan dari Gus Miftah ya. Dedek bayi apa ya? Dedek bayi menjadi solusinya. Berarti ya orang semacam ini menyuruh untuk melakukan perzinahan ya teman-teman ya. Cinta tidak direstui, dedek bayi sebagai solusinya. La haula wala quwata illa billah. Sangat jauh sekali dari kajian-kajian yang dimana kajian-kajian tersebut itu di dalamnya itu selalu yaitu dibacakan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mah bukan kajian ya, ini malah ya kita seperti melihat stand up komedi ataupun pelawak Sri Mulat, Sri Mulat versi terbaru ini. Jadi solusi. Astagfirullah. Kalau cinta tadi restui, dedek bayi jadi solusi. Itu candaan yang diucapkan di atas pentas dakwah, mimbar dakwah. Bayangin, itu sama saja memberi saran kepada jamaahnya hamil di luar nikah agar dapat restu dari orang tuanya. Jadi kalau kita bandingkan Pak Miftah dengan Ustadz Maulana, ya jauh lebih parah Pak Miftah. Memang saya tidak memungkiri ya bahwa Ustadz Maulana ini beberapa pengajiannya terlihat pecicilan, tapi setidaknya Ustadz Maulana ini ya nggak separah Gus Miftah. Ustadz Maulana pecicilan tidak menghina orang lain. Ustadz Maulana pecicilan itu agar dirinya, pribadinya terlihat lucu. Sebatas itu saja. Walaupun saya tidak begitu setuju ya dengan cara dakwah seperti itu. Tapi setidaknya nggak separah dengan Pak Miftah yang isinya mesum, menggoblokkan. Oh pokoknya parah lah. Terus tadi Pak Miftah juga bilang begini nih. Coba simak videonya ya. Lah napa Kiai NU umpamakan pecicilan ngoten niku pantes. Seolah-olah di NU tidak ada oknum pendakwah yang pecicilan gitu ya. Ora pantes. Wongnya keleh hikam. Nerangke ning TV kok karo pecicilan, yo ora pantes. Maka jangan kaget kalau kiai-kiai NU jarang yang metu dan keluar di televisi. Kenapa? Isin. Nah, jadi seolah-olah di ormas NU yang begitu besar tidak ada oknum yang seperti itu yang pecicilan. Padahal kita semua tahu. Gufron itu dari mana? Anda lihat Gufron itu, wah pecicilan banget. Ini kenapa pakai PC-nya seperti ini? Ya Allah. Bukan hanya pecicilan, bahkan sesat tuh orang. Astagfirullah. Gimana ini kalau seorang yang memiliki pondok pesantren semacam ini, kiainya semacam ini, lalu kemudian muridnya bagaimana ini? Saya bukan bermaksud menghina ormasnya ya. Konteks bicara saya di sini itu mau menyangkal apa yang dikatakan oleh Pak Miftah. Seolah-olah di ormas tersebut tidak ada oknum yang pecicilan. Padahal faktanya ya Mama Gufron itu nggak bisa disangkal lagi bahwa dirinya dari ormas tersebut. Banyak video yang bisa kita temukan bahwa Mama Gufron ini dikawal oleh oknum-oknum pasukan Banser. Tidak hanya Mama Gufron, bahkan ada juga seorang kiai, ini namanya Kiai Aat, Kiai siapa gitu, saya lupa namanya. Ini Anda bayangkan, dia seorang kiai tapi bencong guys. Itu ya, kemayu gitu ya. Tuh lihat tuh, kemayu. Kadang-kadang yasinan, melo, tahlilan, manakiban, istihosa, khotil Quran. Tapi karo kono senengane plerak, pencap, sledat. Jadi kalau gayanya kalau kita lihat ya teman-teman ya, itu malah ya mirip perempuan ya. Jadi kalau Gus Miftah mengatakan ya di ormas NU tidak ada semacam itu, tapi kenyataannya ini ada yang malah lebih parah ya teman-teman ya. Jadi gaya ceramahnya ya, lalu kemudian cara ceramahnya itu yang penting lucu ya. Jadi penonton itu ya, jamaah kalau melihat ustadz yang semacam ini itu gak ada ilmu yang bisa diambil, tapi pulang-pulang bahwa oh kiainya lucu gitu ya. Jadi di pikirannya itu lucu. Petotak, perengat, pecucah, kok apal. Nah kalau kita bandingkan ya antara Mama Gufron yang ya tanpa perlu saya jelaskan kalian tahulah Mama Gufron itu seperti apa, lalu Gus Miftah yang penuh candaan
mesum pengajiannya, ada caci makian juga, hinaan kepada profesi orang lain, lalu ada Kiai Aat yang bencong itu. Nah ini semua kalau kita bandingkan dengan Ustadz Maulana, ya jelas jauh lebih mendingan Ustadz Maulana. Walaupun sekali lagi saya pertegas, untuk pribadi saya tidak menyukai penceramah yang menjadikan candaan, ketawa ketiwi sebagai ciri khasnya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT ya, jadi kalau bercanda itu boleh-boleh saja, asalkan jangan sampai yaitu menghina orang lain ataupun mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Bahkan ya seperti yang video yang saya bahas kemarin itu, yaitu ada seorang panci yang mengolok-olok yaitu Al-Quran ya, baca Al-Quran lalu kemudian berhenti ya, ketawa gitu ya. Nah itu sama halnya yaitu merendahkan Al-Quran. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, jadi harus digarisbawahi, bercanda itu boleh asalkan yaitu tidak merugikan orang lain ataupun asalkan tidak mengolok-olok sunnah Nabi, dan yaitu tidak mengolok-olok ajaran Islam itu sendiri ya, seperti mengolok-olok jenggot, seperti mengolok-olok cadar, seperti mengolok-olok yaitu orang yang gak isbal ya teman-teman. Nah maka dari itu ya diperbolehkan ya kalau kita itu bercanda di dalam kajian, jadi nggak berlebihan candaannya ya teman-teman ya. Bahkan Ustadz Dr. Khalil Basalamah juga ada candaan sedikit ya, apalagi Ustadz Zainal Abidin ya teman-teman ya. Tapi candaannya itu tidak merugikan orang lain, tidak menghina, dan tidak mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Nah oke teman-teman, jadi ya yang saya sarankan di sini adalah ya, yaitu kita ini jangan sampai salah memilih guru ataupun ustadz ataupun kiai ataupun gus, yang dimana kalau mereka itu menyampaikan ilmu-ilmu agama ya, kalau kemudian banyak candaannya tapi di dalamnya itu ada unsur yang mengolok-olok ya, maka dari itu tinggalkan ya. Jadi carilah guru ataupun ustadz ataupun kiai gus yang dimana ya mereka itu mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.